Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu banyak sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan kita hari ini. Berangkatkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Begitulah cepat hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidupnya kaya, hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka yang dulu hebat-hebat bangsawan, para penguasa semuanya mati ditelan zaman. Yang ditinggal hanya apakah dia yang paling baik, dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat, dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik atau nama yang buruk. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan tidak ada di zaman itu? Allah ingin menguji siapa imannya yang tetap istiqomah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khotib mengungkapkan alhamdulillah, nikmat yang paling benar adalah nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah, yang dulunya dia orang baik-baik hari ini berubah menjadi tidak baik. Pada waktu pagi dia beriman, petang hari dia berubah menjadi kafir, maka kita selalu meminta, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, bahkan hati kami dalam agamamu, dalam kekuatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat miskin untuk sesuap nasi pun sulit. Tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur, dilalai dia sengaja, itu karena jerih payahnya. Dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siang hari ini alhamdulillah ada hamba yang disematkan Allah. Dia tetap bersyukur, ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya. Dia tetap bersyukur, ada hamba yang dinaiki Allah kuasanya. Dia tetap bersyukur yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Mekah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kalian umat terbaik. Kapan bila umat ini sebut umat baik? Ketika kau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Larang mereka dari perbuatan munkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan ulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, yang lalu tidak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita tegak di atas bumi ini, sejak kita diberi napas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kami sangka, apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan Astaghfirullahalazim. Ampunkan semua dosaku di masa lalu. Aku lalai dan lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tidak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa jam untuk perbuatan maksiat. Pada ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu. Dan pada saat itu semua akan hilang. Menit demi detik, detik semuanya tidak ada yang dapat dari luput. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang lepas dari pengawasan. Bersama kamu ada malaikat hafazah. Mulia mencatat,
Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun. Selain kita perbaiki di masa yang akan datang, tingkatkan kualitas sholat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi yang akan datang menjadi generasi yang Qur'ani dan Islami. Ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan ini adalah anak muda yang tumbuh beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Allah tak terima taubat orang yang bersekutukannya, tapi taubat selain itu diterima dilakukan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu. Kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa Dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini. Allah menguji siapa yang masih tetap istiqomah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang layak menjadi syuhada. Hidup mulia atau mati syahid, pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid, jangan hidup hina. Nanti terlunta-lunta. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka dia seperti orang yang bersyad fisabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu di perantauan. Yang kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang yang syahid. Andai mati adalah perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.